21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق Allahul Azim. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi masih berada di dalam kandungan usia 2 bulan, sudah ketika wafat Abdullah bapaknya. Beberapa hari setelah Nabi lahir, kemudian ia disusui oleh Halimah Sa'diyah. Dan ketika di usia 4 tahun, Nabi dikembalikan lagi ke Siti Aminah ibunya. Hanya 2 tahun saja Nabi bersama ibunya. Karena sakit, akhirnya ibunya wafat. Di usia 6 tahun Nabi sudah menjadi yatim piatu oleh Abdul Muthalib kakeknya. Dirawatlah sampai Nabi berusia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, akhirnya Nabi pun ikut pamannya Abu Thalib. Dan di usia 12 tahun beliau diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Oh iya teman-teman, ada yang tahu nggak kalau negeri Syam itu ada di mana? Ayo, ada yang tahu nggak teman-teman? Kalau sekarang negeri Syam itu adalah wilayah Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Kata Nabi, tempat yang terbaik di akhir zaman nanti adalah negeri Syam. Syam, fa'inna malaikat rahman basitatul hatiha alaiha. Beruntunglah negeri Syam, karena sesungguhnya malaikat rahmat mengembangkan sayap di atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang paling sempurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswah. Kenapa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Karena Rasul itu adalah manusia, makanya kita disuruh contoh beliau. Kalau kita contoh malaikat, gak bakalan sanggup guys. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak teman-teman? Karena malaikat itu kan gak makan dan gak minum, sedangkan kita kalau gak makan dan gak minum bisa mati. Benar gak teman-teman? Rasulullah memang manusia, tapi beda dengan kita. Basyarun lakal basyarun. Rasulullah berbeda, sama seperti kita. Udah guys, tapi kualitasnya jelas beda dong. Udahnya Rasul bisa jadi obat guys. Lah
lain kita bersangit. Enggak teman-teman. Kita ternyata nih sama, musuh juga ternyata guys. Ya namanya juga manusia, tapi keringatnya Rasul itu wangi minyak kasturi guys. Mana buktinya? Ada dalam satu riwayat ketika Nabi baru pulang langsung dielapin tuh keringatnya sama istrinya Siti Aisyah. Habis dielapin tuh keringatnya diciumin saking wanginya. Lah kita boro-boro wangi kebersihan. Sudah gak teman-teman? Pokoknya Rasulullah emang luar biasa dah. Nembok nih di badan Rasul langsung nyerosot guys. Lah lain sama kita. Lawan nembok di badan kita bukan nyerosot guys, tapi malah nyarang. Kita udah teman-teman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk mencintai kedua orang tua kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Sadaqallahu al-azim. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembali. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ridha Allah ridha walidain, wasutullah bisutil walidain. Keridhaan Allah berada di dalam keridhaan ibu dan bapaknya, dan murka Allah pun berada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Untuk itu teman-teman, sayangilah kedua orang tua kita yang sudah merawat dan menyayangi kita. Setuju ya teman-teman? Ada pepatah seperti ini teman. Kasih sayang orang tua sepanjang masa, tapi kasih sayang anak sepanjang jalan. Orang tua sanggup merawat 10 anaknya, tapi belum tentu dari 10 anaknya ada yang sanggup merawat kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua renta. Dan ladies and gentlemen, ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan begini: Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau teman-teman ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, maka sayangi dan hormatilah ibu kita yang sudah melahirkan kita ke dunia ini dengan sudah kaya. Setuju tidak teman-teman? Baik, kalau ngomongin tentang ibu, saya jadi ingat lagunya Pak Haji Rama Irama yang judulnya apa?
teteh saya lupa lagunya. Saya apa begitu dong? Teman-teman, teman-teman, kita sama-sama berdoa buat kedua orang tua kita yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin. Jadi kesimpulannya adalah semoga dengan memperingati Maulid Nabi ini semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mari kita bersolawat yuk. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah bil habib Rasulillah wa qadrimu lillah bina'illah ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal ni'mah wa min amri wa min ummah minal bari ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Mungkin ini saja dari saya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari anak-anak sendiri. Tapi sebelum saya tutup, saya mendapat lagi teman-teman pada negeri. Jangan tetap baku. Bersama teman dan guru. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu. Amin. Cukup sekian dari saya. Dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.